melawan Persema, mereka berhasil menahan imbang Persema dengan 2-2. Dan ini dia bajul ijo asuhan Rudy William Kelces. Ya, inilah tim yang berusaha diturunkan oleh Rudy William Kelces. Tidak ada nama Matt Halil di sana, namun Jayusman, Takatoshi, dan Nugroho akan menuai tugas berat untuk menutup seorang Ridwan Barkawi tentunya. Tinggalan Esteban dan Pelita Jaya asuhan Jajang Nurjaman. Ya, Pelita Jaya turun dengan kekuatan penuh kecuali Ridwan. Kita lihat di depan ada Jajang dan Barkawi, di tengah ada Yutazak sebagai playmaker. Kemudian 7 atau 28 bagi Persebaya Surabaya. Babak pertama Persebaya lawan Pelita Jaya Karawang. Persebaya Surabaya yang tampil musim ini dengan usia pemain rata-rata 26 tahun. Sama halnya dengan Pelita Jaya Karawang. Tampil di Jarum Indonesia Super League musim ini, mereka mengusung pemain dengan usia rata-rata 26 tahun. Kemenangan terbesar yang pernah diukir oleh Persebaya pada musim ini 5-2 melawan Persisam Samarinda. Sementara kekalahan terbesar yang mereka alami melawan PSPS, saat itu mereka takluk dengan 4-1. Sementara itu Pelita Jaya Karawang, kemenangan terbesar yang pernah mereka rasakan yaitu melawan Persiwa Wamena dengan 3-1. Sementara kekalahan terbesar yang dialami oleh Pelita Jaya pada musim ini berlangsung beberapa hari yang lalu melawan Arema Indonesia. Pelita Jaya takluk dengan skor telak 6-1. Offside Andi Odang. Ya, Bung Apar, kita betapa agresifnya Persebaya di awal-awal pertandingan untuk berusaha mencari gol cepat tentunya. Setidaknya bisa menambah kepercayaan diri mereka yang selama ini sedikit berkurang dengan form mereka yang sedikit menurun. Dan inilah Rudy Kelces yang besar di Surabaya tentunya. Dan mengerti betul karakter serta bentuk tim terbaik dari Persebaya tentunya. dan sepintas kita lihat bagaimana tempo permainan agak cukup sedang-sedang saja, ya. Tidak terlalu tinggi, tetapi memang ini adalah bentuk dari tekanan yang dialami oleh terutama oleh tim Persebaya yang dituntut untuk memenangkan pertandingan ini. Betul, mengingat bahwa posisi mereka hanya tinggal 2 partai kandang termasuk partai melawan Pelita ini untuk bisa mengoleksi nilai agar bisa keluar dari zona degradasi. Ada 6 pertandingan berikutnya setelah ini, 5 pertandingan berikutnya harus bermain di luar kandang. Ya. Ya, saya pikir Egy Melgiansyah dan juga Yutazak akan menjadi kunci tentunya untuk berusaha menahan laju serangan yang berusaha dibangun oleh Persebaya. Ya, Taka tadi melakukan professional fault ketika menyadari lawan sudah melewatinya. Dia menghadang, menariknya karena bisa mengancam daerah pertahanan Persebaya. Pertemuan pertama
di putaran pertama yang lalu. Kedua tim berbagi angka dengan 2-2. Oh, Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain Pelita Jaya, Eduardo Bizarro. Ya, Eduardo tadi kita lihat berusaha menyapu bola, tetapi pada saat yang sama justru menerjang kaki Morales yang berusaha untuk menguasai bola tadi. sebuah tendangan bebas dari jarak yang berbahaya bagi seorang John Tagpor dan juga John Byuk yang memiliki tendangan-tendangan akurat dan berbahaya tentunya. Siap-siap penjaga gawang Pelita Jaya, Imade Wardana. Ada 2 pemain Persebaya yang menghadapi tendangan bebas kali ini. Ada John Tagpor dan juga pemain asal Korea Selatan John Byuk. Dan tampaknya John Tagpor masih lemah tendangan ataupun placing yang dilepaskan oleh John Tagpor Songkali, pemain yang sejauh ini baru menciptakan 2 gol bagi Persebaya Surabaya. Ya, John Tagpor adalah seorang pemain yang sangat diperlukan oleh Persebaya, Bung Opan, untuk tampil sangat baik pada sore hari ini. Karena apabila John Tagpor tampil baik, otomatis Persebaya juga akan memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan pada sore hari ini. Karena dialah kunci dan jenderal lapangan tengah dari permainan Persebaya tentunya. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya. Supardi di daerah pertahanan Persebaya Surabaya. Kembali Supardi berusaha mengangkat bola. Jatuh di kaki Jayusman Triasdi. Lebar ke kanan kali ini. Anang Ma'ruf. Masih Anang. Jauh ke depan. Andi Odang ada di situ dan Baik Andi sekali. Odang. Oh, Andi Odang. Gol! Luar biasa. Dari kaki Andi Odang lahir gol yang ke-9. Sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Persebaya. Ya, sebuah gol spektakuler saya pikir ini, Bung. Hanya 2 sentuhan tadi. Kita lihat Anang Ma'ruf yang memang dikenal memiliki skill yang baik. Kita lihat mengangkat bola dengan sangat baik melewati barisan lini belakang. Kita lihat. Dan Andi Odang melakukan lari memotong tanpa terdeteksi oleh pemain belakang. Dan ketika bola memantul, kita lihat dia langsung, kita lihat, Bung, langsung dihajar tendangan setengah volley. Ya. Penjaga gawang pun agak terkaget-kaget, Bung, bahwa bola itu menusuk, merobek gawangnya. Iya, inilah awal yang tidak diinginkan sama sekali oleh Pelita Jaya. Sebuah gol cepat yang sangat didambakan Rudy Kelces diciptakan oleh Andi Odang melalui finishing yang sangat luar biasa sekali. Dan kita lihat Carlos Eduardo Bizarro dengan cara defending yang cukup memprihatinkan tentunya. Start yang sangat buruk bagi Pelita. Kembali gol spektakuler lahir melalui kaki Andi Odang. Sekali sentuh dengan tendangan volley mengarah ke tiang jauh dari gawang Imade Wardana. Ciptakan gol pertama bagi Persebaya pada pertandingan sore ini sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Persebaya Surabaya. Kembali Andi Odang, kali ini offside dan ini adalah yang kedua kalinya Andi Odang berada pada posisi offside. Hanya dalam 7 menit pada babak pertama Persebaya langsung mampu menciptakan gol melalui Andi Odang sekaligus menjadi gol yang ke-9 baginya pada musim ini. Ya, kita lihat Nugroho yang secara spesifik menjaga man marking Ridwan Barkawi yang kita tahu adalah striker yang sangat baik sekali, Bung Opan dan juga Bung Yosef. Ya, Sudah menciptakan 8 gol dari 11 pertandingan dengan Pelita Jaya tentunya. kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Kita lihat Carlos Eduardo Bizarro berusaha membayar kesalahan fatalnya tadi. Siap-siap penjaga gawang Persebaya Saifuddin. Kita nantikan Bizarro. Masih sangat baik penampilan Saifuddin kali ini.
mampu menguasai bola sepenuhnya. Ya, sebuah eksekusi tendangan bebas yang akurat tadi ke tiang jauh dilepaskan oleh Eduardo. Sayang bahwa bolanya tidak keras. Barangkali agak berbeda kalau bola tadi meluncur ke arah atas dari gawang Persebaya, Bu. Taka Uchida, pemain lain yang berasal dari Jepang. Sebelumnya pemain asing pada putaran pertama yang lalu Persebaya diperkuat oleh Josh Maguire dan juga Anderson Silva. Setelah melakukan beberapa perubahan pada posisi pemain memasuki putaran kedua, Persebaya belum juga mampu bangkit. Dan dalam 5 pertandingan terakhir, mereka hanya mampu meraih 1 kemenangan. Salah satu kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir justru mereka alami di kandang sendiri melawan PSPS Pekanbaru. Kembalian diodang. Oh, sayang. Ya, kalau kita lihat bagaimana pergerakan Andi Odang, striker ini sejak musim ini, terutama sejak pelatih Danurvindo memegang Persebaya, Bung, sangat termasuk striker yang sangat berbahaya di daerah pertahanan lawan. Cara dia melakukan gerakan ataupun mengantisipasi bola dari teman-temannya itu sangat luar biasa. Oh. Nugroho Mardianto. Nyaris saja Nugroho Mardianto masih ditutup oleh Jajang Mulyana. Yuta Jakonjan lebar ke kanan. Esteban. Ardan Aras. Pelanggaran Egy Melgiansyah terhadap John Takpor. Ini dia pemain berusia 19 tahun Egy Melgiansyah dan John Takpor, pemain yang juga masih berusia 23 tahun. Anang Ma'ruf. Masih Anang. Bersama John Buk dan juga Patricio Morales. Pato Morales. Deflected. Gol! Sebuah refleksi tendangan dari Pato Morales berhasil mengelabui penjaga gawang Imade Wardana, sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-0 bagi baju hijau. Ya, itulah yang akan terjadi, Bung Opan, apabila Pato Morales diberikan ruang gerak yang cukup leluasa. Kita lihat dengan gerakan yang begitu luar biasa bebasnya, Pelita Jaya dalam keadaan kacau, 2-0 tertinggal, deflected memang, namun kita harus melihat cara bertahan yang kembali buruk dari lini pertahanan Pelita Jaya. Ya, dan kalau kita lihat secara umum sebetulnya, ya kita lihat sebentar, Bung, dalam tayangan ulang bagaimana tadi Morales begitu dingin, begitu mudah melewati 3 penjagaan pemain belakang dan diakhiri dengan sebuah tendangan kaki kiri yang cukup keras. Ya, kita lihat 2, 3, kemudian melepaskan tendangan keras. Penjaga gawang Imade terkecoh. Dia mengikuti arah datangnya bola, tetapi ternyata bola kemudian mengenai pemain belakang Pelita tadi sehingga berbelok arah. Tendangan keras dari Pato Morales, Bung. Sebuah tendangan keras dari Pato Morales mengenai kaki Juprianto. Refleksi yang menghasilkan gol kedua bagi Persebaya. Berubah kedudukan menjadi 2-0 saat ini hanya dalam tempo 14 menit pada babak pertama, 2 gol
telah diciptakan oleh Persebaya ke gawang Pelita Jaya Karawang. Ya, 14 menit petaka bagi Pelita, di mana mereka tidak bisa mengendalikan permainan, terutama di lini tengah. Dan inilah yang menyebabkan tekanan-tekanan bertubi-tubi kita lihat kembali dijalankan oleh anak-anak Persebaya. Terlalu banyak ruang kita lihat diberikan. Masih Andi Odang cipta gol pertama bagi Persebaya. John Takpor kali ini 2 lawan 1. John Takpor, pelanggaran terhadap John Takpor lagi-lagi oleh Egy Melgiansyah. Ya, dalam situasi seperti ini memang menjadi sulit bagi para pemain Pelita Jaya, apalagi jika mereka tidak mampu mengembalikan kepercayaan diri mereka setelah gawang mereka jebol 2 kali dalam 15 menit pertama. John Byuk terlalu jauh, crossing yang dilepaskan oleh John Byuk, pemain asal Korea Selatan yang masih berusia 22 tahun. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan bahwa memang Pelita Jaya kurang memperlihatkan determinasi dalam pertandingan ini. Mereka seperti bermain seadanya saja. Pressing yang biasanya dimiliki atau dilakukan oleh para pemain sejak di lini tengah tidak terlihat. Kali ini Pelita Jaya Sehingga pemain-pemain Persebaya kita lihat beberapa kali dengan mudah melakukan kombinasi-kombinasi serangan. Hampir saja tadi Andi Odang kembali terlepas dari perangkap offside Pelita Jaya. offside yang ketiga bagi seorang Andi Odang, pencipta 9 gol bagi Surabaya sejauh ini. Dan tampaknya Pelita Jaya langsung memutuskan untuk mengganti penjaga gawang mereka. Imade Wardana ditarik keluar, digantikan oleh Ali Barkah. Sebuah keputusan yang tidak mengherankan bagi kita, mengingat dalam tempo 14 menit telah lahir 2 gol ke gawang Pelita Jaya. Iya, tapi saya pikir bukan kesalahan dari penjaga gawang kalau kita lihat dari 2 gol yang terjadi. Iya, Lebih kepada komunikasi di lini belakang yang tidak berjalan dan marking yang sangat mengecewakan tentunya. Kita lihat tadi ada gol deflection dari Pato dan sebuah finishing yang sangat baik dari Andi Odang tentunya. Namun inilah keputusan pelatih dan sangat menarik sekali pergantian penjaga gawang di menit-menit awal. Atau barangkali arsitek Jajang Nurjaman tidak ingin agar gawang Pelita kembali bobol ketika penjaga gawang mereka sudah down ya secara mental. Iya. Gawangnya sudah jebol 2 kali, sehingga dia butuh penjaga gawang yang lebih kokoh, yang lebih fresh, tidak dalam tekanan. ya, melakukan protes Ridwan Barkawi terhadap asisten wasit 2. Putusan asisten wasit bahwa bola telah keluar tampak diprotes oleh Ridwan Barkawi. Iya, sebenarnya ini suatu hal yang tidak perlu dilakukan Ridwan. Iya. Sedikit frustrasi dia dengan sangat minimnya servis yang dia dapatkan. Pemain yang juga sebelumnya pernah memperkuat Persib Bandung dan Persiwa Wamena dalam 11 penampilannya bersama Pelita Jaya pada pertengahan musim ini, Ridwan Barkawi telah menciptakan 8 gol, sebuah hasil yang cukup memuaskan bagi seorang striker yang bergabung pada tengah musim. Kembali Andi Odang berusaha mengejar bola. Masih untung sebuah timing yang pas dari Ali Barkah, penjaga gawang pengganti Pelita Jaya, keluar menyambut bola. Kembali serangan Pelita ataupun Persebaya kali ini melalui Pato Morales, dibayang-bayang oleh Egy Melgiansyah. Masih berusaha menguasai bola Pato Morales. Pelanggaran Egy Melgiansyah, pemain berusia 19 tahun terhadap Pato Morales. Ya, inilah yang seharusnya dilakukan oleh Egy Melgiansyah sejak tadi, yaitu menutup pergerakan seorang Pato yang sangat berbahaya. Dan tidak ada cara lain kecuali menjatuhkan Pato. Kita lihat Pato Morales, mantan pemain Arema Indonesia, sebelumnya selama setengah musim memperkuat Persik Kediri. Kembali tendangan bebas bagi Persebaya. Yobuk
cukup piawai pemain asal Korea Selatan yang satu ini. Anang Ma'ruf kali ini. Sangat bahaya. Ya, Pato. Ya, Pato Morales. Sayang sekali. Begitu bebas, Pato Morales masih sempat mengontrol bola dan selanjutnya masih gagal menembus gawang Pelita Jaya untuk yang kedua kalinya yang dijaga oleh Ali Barkah. Kita lihat bagaimana Sayang sekali. begitu tenangnya Pato Morales. Iya, sebuah umpan cutback yang sangat baik dari Anang Ma'ruf menuju ke daerah berbahaya di tengah-tengah kotak penalti, dan sayang sekali tembakan yang dilepaskan Pato masih terlalu lemah sehingga masih sangat mudah bagi penjaga gawang Ali Barkah tadi. Masih Esteban kali ini. Pelita Baik Jaya sekali, 2 lawan 1 dimenangkan oleh Esteban. Oh, sayang. Ya, kalau kita lihat bagaimana Pelita melakukan serangan, Bung, jauh dari permainan Pelita yang biasanya kita lihat. Tidak ada kreasi-kreasi serangan yang benar-benar mengacaukan lini tengah ataupun lini belakang lawan. Begitu monoton, begitu mudah dibaca. Pemain tengah dan belakang juga kurang memperlihatkan determinasi, sehingga serangan yang dilakukan oleh Pelita begitu mudah, Bung, karena Ya, memang hanya ada 1 atau 2 pemain yang melakukan penetrasi ke daerah pertahanan Persebaya. Dan kita lihat bagaimana mereka berkumpul di lini belakang. Sepertinya mereka sudah sangat terpuruk, bukan hanya karena 2 gol tadi, tetapi juga barangkali tekanan yang begitu besar dari atmosfer stadion 10 November yang memang memetik kemenangan pada pertandingan sore ini. Sejauh ini Persebaya Surabaya baru meraih 8 kemenangan, di mana 1 diantaranya berhasil mereka raih di kandang lawan. Sedangkan Pelita Jaya sejauh ini dari 29 pertandingan yang telah mereka lakoni, mereka baru berhasil meraih 6 kemenangan dan 1 diantaranya mereka raih di kandang lawan. Sementara itu, dari 13 kekalahan yang telah dialami oleh Persebaya Surabaya, 4 diantaranya justru dialami di kandang sendiri. Salah satunya melawan PSPS Pekanbaru beberapa hari yang lalu. Sedangkan Pelita Jaya Karawang sejauh ini telah menderita 14 kekalahan dari 29 pertandingan yang telah dilakoni. 2 diantaranya terjadi di Karawang dan kembali peluang bagi Pelita Jaya. Sebuah heading yang dilepaskan oleh Jajang Mulyana. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana crossing disambut dengan heading oleh Jajang Mulyana, namun masih jauh, layang di atas Mister Gawang Saifuddin. Ini dia pelatih yang masuk menggantikan Fandi Ahmad, Jajang Nurjaman. Sebelumnya Pelita Jaya Karawang diasuh oleh Fandi Ahmad selama 2 musim. Di bawah Fandi Ahmad, musim yang lalu Pelita Jaya juga nyaris terdegradasi. Dan musim ini kembali mengalami hal yang sama. Saat ini Pelita Jaya masih berada pada posisi ke-17 atau hanya 1 tingkat di atas juru kunci yang dihuni oleh Persitara Jakarta Utara. Setelah pertandingan ini, Pelita Jaya masih menyisakan 4 pertandingan lagi. Keempat-empatnya akan dilangsungkan di kandang mereka di Karawang. Sementara itu, Persebaya Surabaya masih menyisakan 6 pertandingan setelah ini, di mana 5 diantaranya akan berlangsung pada laga away. Ridwan Berkawi. Oh, baik sekali Peluang Pelita Jaya. Terlambat sepersekian detik, Supardi menyambut bola liar di hadapan gawang Saifuddin. Ya, tidak sigap tadi, Bung, para pemain Pelita mengantisipasi bola. Ya, kita lihat ada peluang berbahaya, Bung. Andi Odang. Luar biasa penampilan pemain berusia 32 tahun sore ini. Andi Odang. Ya, sayang sekali tadi Andi Odang tidak memberi umpan kepada Morales. Ya, ada 3 tadi, Bung, pemain Pelita. Kita lihat dan tanya ulang bagaimana Andi Odang tadi
sudah berhasil masuk ke kotak 16. Ridwan Barkawi. Iya, perlahan demi perlahan kita lihat permainan dari Pelita Jaya sudah mulai sedikit membaik. Ball possession sudah bisa mereka kuasai sedikit dan Barkawi sudah memiliki peran. Dan inilah Marwan tentunya sebuah opsi bagi Pelita di wing kanan untuk memberikan balance permainan dan menyupport Barkawi dan juga Esteban Vizcara tentunya. Ya, kita lihat Bung, bagaimana pemain-pemain Persebaya begitu leluasa memainkan bola, tidak ada pressing ketat. Padahal permainan pressing adalah salah satu ciri permainan modern yang menarik untuk ditonton, Bung. Betul Karena sekali. dari pressing akan lahir kreasi-kreasi, akan lahir kombinasi-kombinasi untuk keluar dari pressing. Yang terjadi pertandingan ini begitu monoton. Ya, sebuah peluang lagi, Bung. Kembali Andi Odang. Masih lemah. Tendangan yang dilepaskan oleh Andi Odang. Kita melihat bagaimana begitu lemahnya pertahanan yang digalang oleh Pelita Jaya Karawang kali ini. Begitu mudah mereka ditembus baik oleh Pato Morales maupun oleh Andi Odang. Dan hanya dalam tempo 14 menit telah lahir 2 gol. Iya, dan masalah terutama kita lihat bermula dari lini tengah di mana Yuta Konjan berperan sama sekali minimal, tidak seperti biasanya, seperti yang dikatakan oleh Bung Yosef, di mana biasanya dia adalah master dari pressing football di lini tengah. Dan kita belum melihat sama sekali peran Yuta, sehingga Andi Odang dapat leluasa untuk mengobrak-abrik pertahanan Pelita. Supardi. Esteban Vizcara. Pelanggaran terhadap Esteban oleh John Biuk. Kita lihat bekerja super keras seorang Esteban Vizcara di sayap kiri, kadang berpindah di kanan, dan kita lihat jelas pelanggaran dari John tadi. Ya, ini pelanggaran cukup keras sebenarnya, Bung. Karena tadi setelah tahu bahwa lawan berhasil lewat, sengaja kaki diangkat, mestinya dihukum dengan kartu kuning. Kita lihat bagaimana tadi pemain Pelita tidak memberikan tekanan kepada Anang Maruf, sehingga Anang Maruf dengan leluasa justru membuang bola tadi. Kembali disia-siakan peluang bagi Pelita Jaya kali ini oleh Yuta Konjan, pemain yang juga menciptakan 1 gol bagi Pelita Jaya sewaktu menghadapi Persebaya pada putaran pertama yang lalu. Instruksi pelatih Jajang Nurjaman melihat timnya tinggal 2-0 saat ini. Dan kita lihat komando sangat jelas dia berikan kepada seorang Ardan, di mana beberapa kali dia salah dalam menjaga Andi Odang. Putaran pertama yang lalu, bulan Januari, kedua tim berbagi angka 2-2 di Karawang. Saat itu, 2 gol dari Persebaya diciptakan oleh Luki Wahyu Permana dan juga Ngon Ajam. Sementara gol balasan dari Pelita Jaya Karawang lahir melalui Vizcara dan juga Yuta Konjan. Saifuddin. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-16 penjaga gawang Persebaya ini. Eduardo Bizarro berhasil merebut bola, melebar ke kanan. Ada Esteban Vizcara, masih Esteban. Ridwan Barkawi kerjasama dengan Esteban. Kembali gagal peluang Pelita Jaya. Egy Melgiansyah lebar ke kiri. Supardi yang dituju, berusaha melewati Anang Maruf, masih Supardi. Jajang Mulyana kembali ke Supardi. Crossing Supardi ke tiang jauh. Ada Esteban di situ. Kembali digagalkan oleh John Biuk. Masih terus menekan pemain Pelita Jaya. Kembali crossing dari Esteban.
terlalu jauh. Ya, sayang sekali Bung, bagaimana sebetulnya ada penurunan tekanan ataupun stamina dari pemain-pemain Persebaya dalam 10 menit terakhir, sehingga memberi keluasan bagi Pelita untuk para pemainnya naik, masuk, hampir semua pemainnya masuk ke daerah Persebaya untuk melakukan tekanan. Sayang bahwa pemain-pemain Pelita kurang fokus, kurang konsentrasi, kurang tekanan, sehingga beberapa peluang seperti terbuang percuma. Kita lihat Bung, bagaimana Pelita terus mengurung daerah pertahanan Persebaya. Persebaya sendiri sepertinya melakukan semacam konsentrasi ke pertahanan setelah unggul 2-0, dan ini saya pikir taktik yang kurang pas karena pertandingan masih sangat lama Bung. Ya, saya pikir hukuman yang tepat terhadap Persebaya, kartu kuning dan juga tendangan bebas. Sekaligus menjadi kartu kuning yang pertama sepanjang pertandingan sore ini yang telah berlangsung 31 menit. Ya, dijepit Bung. Sangat telat tadi Nugroho. Iya. Memblok lari dari Esteban dan peluang tentunya dari set piece yang harus sangat dimanfaatkan oleh Pelita Jaya. Kita nantikan mampukah Pelita Jaya melalui set piece ini memperkecil ketertinggalan mereka saat ini 2-0. Ada 3 pemain yang menghadapi bola mati kali ini. Penjagaan yang cukup ketat diberikan oleh pemain Persebaya, dan ini dia. Sayang sekali, Eduardo Pizarro kembali menyia-nyiakan peluang yang hanya beberapa jengkal di depan kotak penalti Persebaya Surabaya. Ya, seharusnya sebuah free kick harus lebih baik lagi dari seorang Carlos Eduardo. Dari jarak seperti itu, dia seharusnya dapat membuat seorang Syaifuddin bekerja setidaknya. Lagi-lagi terbuang percuma peluang yang dimiliki Pelita dari tembakan bebas. John Takpor, Pato Morales dari sisi sebelah kanan, masih Pato, dibayang-bayang oleh Egy Melgiansyah. Ada Supardi membantu, kembali terjatuh Pato Morales. Ya, sebuah keuntungan tentu bagi Persebaya. Ya, tadi memang 2 lawan 1, di mana Morales bahkan dibutuhkan 2 pemain sekaligus untuk menutup pergerakan dari seorang Pato Morales. Mencipta gol kedua bagi Persebaya pada menit ke-13 tadi. Pemain yang dianggap tidak mampu memberikan sumbangsi positif terhadap Persik Kediri. Tendangan bebas bagi Persebaya. Anang Ma'ruf masih mampu ditip oleh Ali Barkah, penjaga gawang Pelita Jaya, yang masuk menggantikan Imade Wardana pasca lahirnya 2 gol. Bukan pelanggaran John Takpor kali ini. Lucky Wahyu tadi. Pato Morales, Andi Odang yang dituju kali ini. Masih Andi Odang. Ya, jelas pelanggaran Juprianto terhadap Andi Odang sekaligus melahirkan kartu kuning yang kedua dari saku wasit Armando. ya bagaimana tadi kita lihat kecerdikan Andi Odang. Sebelum tadi dia dihadang, memang Andi Odang melakukan gerakan yang cukup manis. Dia mengambil posisi melebar sehingga tidak terjangkau. Hampir lolos dari offside tadi. Kemudian dalam posisi 1 lawan 1, dia mencoba melewati lawan dengan mengangkat atau mencungkil bola tadi. Musim ini Andi Odang menjadi agak liar kalau kita lihat kiprah dia sebelumnya, Bung. Bahwa musim ini penampilannya cukup fenomenal. Balik peluang bagi Persebaya. Lahir tendangan bebas.
Dihadapi oleh 3 pemain dan John Takpor Takpor. nyaris saja kembali Persebaya Ya. merobek jala gawang dari Pelita Jaya. Sebuah tendangan keras dilepaskan oleh John Takpor Songkali, masih melebar tipis di sisi sebelah kanan gawang Ali Barkah. Ya, kita lihat sebuah set piece khas dari Persebaya yang hampir saja jadi dengan variasi unik, membahayakan lagi gawang dari Pelita Jaya. Ya, beberapa kali Persebaya berhasil mencuri gol lewat kreasi tendangan bebas seperti ini Iya. sejak awal musim ketika masih ditangani oleh pelatih Danur Windo. Ya. Tidak ada pemain Pelita yang melakukan penetrasi ke kotak penalti, Bung. Mereka bermain hampir di garis tengah, Ya. sejumlah pemain. Tidak ada gerakan menusuk dari kiri atau kanan. Kita lihat, Bung. Tidak ada pemain, sehingga seperti sulit sekali bagi pemain yang memegang bola untuk melakukan umpan, entah umpan silang ataupun umpan terobosan. John Ya. Takpor Gerakan-gerakan seperti yang dilakukan oleh Andi Odang, Morales di kubu Persebaya itu tidak terjadi di kubu Pelita, Bung. Yang di kubu Pelita hanya terjadi kita lihat Barkowi, 1-2 pemain, dan mereka pun lebih banyak menguasai mendribling bola tanpa ada pemain lain yang melakukan gerakan menusuk dari second line. kembali John Takpor. Kita melihat bagaimana pemain lain dari Pelita Jaya, tampaknya Johan Ibo, Iya. pemain yang telah mendapatkan 7 kartu kuning sepanjang musim ini. Anang Ma'ruf pendek saja ke John Takpor. Kembali kerjasama 1-2 John Takpor, Anang Ma'ruf. Masih John Takpor. Luki Wahyu, Jobyuk, serangan balik dari Pelita Jaya kali ini. Ridwan Barkawi, masih Ridwan Barkawi, Baik sekali bayang-bayangi Ridwan oleh Nugroho Mardianto. Ya, Kembali Ridwan Barkawi lakukan protes. Barkawi tadi kita lihat melakukan protes karena Andi Odang ya, cukup jauh. Andi Odang turun ada menjemput serangan balik bola. cepat, Bung. Kerjasama dengan Pato Morales. John Takpor kali ini tendangan keras dari John Takpor. Masih jauh melayang di atas mister gawang Ali Barkah. Kita lihat sangat percaya diri trio maut dari Persebaya, Pato, Andi Odang juga John Takpor. Sebuah tembakan Diakhiri keras dengan dari sebuah tendangan keras dari John Takpor. Pemain yang musim lalu membela Persitara, dan ini dia Johan Ibo. Pemain yang cukup setia membela Pelita Jaya Karawang. Musim sebelumnya Johan Ibo juga bersama Pelita Jaya menggantikan Jusmadi kali ini. Dan saya pikir ini pergantian pemain yang cukup baik, di mana Jusmadi tampil tidak pada formnya di lini tengah, dan Johan Ibo adalah pemain yang bekerja keras, berkarakter keras juga dia. Hanya dalam tempo 38 menit, Pelita Jaya telah melakukan 2 pergantian pemain. Sebelumnya, pelatih Jajang Nurjaman memasukkan Ali Barkah, penjaga gawang, menggantikan Imade Wardana. Ya, maksudnya John Ibo, selain pemain ini adalah eksekutor untuk tendangan bebas, tapi pemain ini juga diharapkan oleh Jajang untuk menutup lubang di belakang yang sering bolong, Bung. Kita lihat beberapa kali Andi Odang, Morales nyaris menambah gol keunggulan bagi Persebaya. Dan boleh jadi Eduardo agak didorong ke tengah. Kita lihat sekarang apakah Pelita mampu memanfaatkan peluang ini. Johan Ibo masih membentur benteng pertahanan Persebaya Surabaya.
Tendangan keras yang dilepaskan oleh pemain yang baru saja masuk, gantikan Yusmadi, Johan Ibo. Lemparan ke dalam Pelita Jaya Karawang, Juprianto. Egy Melgiansyah, Carlos Eduardo Bizarro, langsung ke gawang. Egy Melgiansyah, Juprianto. Masih berusaha Pelita Jaya. Ya, Ditajak Konjen. Kembali membentur benteng pertahanan Persebaya Surabaya. Oh. Kontrol bola yang kurang cermat dari John Ibo. Pelanggaran terhadap Andi Odang oleh Egy Melgiansyah, dan kali ini melahirkan kartu kuning bagi Egy Melgiansyah. Ya, Sekaligus menjadi kartu kuning yang kedua bagi Pelita Jaya Karawang. kembali kesalahan kita lihat seorang Johan Ibo tadi hilang konsentrasi sepersekian detik saja, dan Andi Odang sangat oportunis memang dia, sehingga harus dijatuhkan oleh Egy tadi kita lihat. Kembali serangan. Wow, Persebaya Terlepas Andi Odang. Oh, Sayang sekali. Offside nampaknya, Bu. Andi Odang kembali berada pada posisi offside. Kerjasama Trisula Surabaya nyaris saja kembali mengoyak gawang Pelita Jaya Karawang. Ini dia Andi Odang, pemain yang telah menciptakan 9 gol bagi Persebaya Surabaya, sekaligus menjadi pemain kedua di Surabaya yang paling banyak tampil. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-25 bagi Andi Odang bersama Persebaya musim ini. Sebelum pertandingan ini, Andi Odang telah bermain selama 1896 menit dalam 24 pertandingan. Sore ini Persebaya bermain tanpa diperkuat oleh beberapa pilar mereka, antara lain bintang lapangan tengah mereka M. Taufik yang masih cedera, juga Marcelo dan Vijay. Begitu juga pada lini belakang mereka tidak dapat diperkuat oleh Mat Halil, diakibatkan oleh akumulasi kartu kuning. ya, tempo sangat lambat sejak awal pertandinganmu yang diterapkan oleh pemain kedua tim. Entah mungkin juga karena lapangan agak berat sehingga membuat gerakan pemain tidak cepat, kemudian aliran bola juga tidak terlalu mulus, Bung. Tersisa 3 menit atau kurang lebih dari 2 menit lagi dari waktu normal di babak pertama. Unggul saat ini Bajul Ijo atas Pelita Jaya dengan 2-0 melalui gol yang diciptakan oleh Andi Odang pada menit ke-6. Susul gol kedua oleh Patricio Morales pada menit ke-13. Sejarah pertemuan dari kedua tim dalam 5 pertemuan terakhir memang lebih didominasi oleh Surabaya dengan 2 kemenangan dan 3 kali draw. Belum sekalipun Pelita Jaya Karawang menang atas Persebaya dalam 5 pertemuan sebelumnya. Ditajak Konjen, Sangat baik. Supardi ataupun Juprianto masih dapat dikontrol oleh Esteban Vizcara. Berusaha melewati Taka Uchida, masih Pelita Jaya. Ardan Aras, Egy Melgiansyah, Juprianto. Kembali crossing, masih ada Anang Ma'ruf. Johan Ibo kali ini. Johan Ibo lebar ke kanan, sayang sekali terjadi miskomunikasi antara pemain Pelita Jaya.
Bonek cilik ikut menyaksikan jalannya pertandingan hari ini. Ini adalah merupakan pertandingan yang sangat menentukan bagi Persebaya Surabaya untuk tetap eksis di Liga Super Indonesia ataupun Indonesia Super League. Setelah pertandingan ini, Persebaya akan melakoni pertandingan kandang lainnya melawan Persitara, dan setelah itu mereka akan menjalani tur maut ke tanah Papua melawan Persipura dan juga Persiwa Wamena. Tersisa 1 menit tambahan waktu pada babak pertama ini. Mampukah Pelita Jaya memperkecil ketertinggalan mereka? Atau justru sebaliknya tuan rumah tim Bajul Ijo yang mampu mempertahankan keunggulan 2-0 saat ini? Andi Odang, Jeon Byuk berpindah ke sisi sebelah kiri kali ini. Taka Uchida, pemain asal Jepang, Taka Uchida. Kembali ke Taka Uchida maksudnya. Oh, Supriyono. Oh, terlepas. Oh, Ya, ini adalah bukti lain betapa pemain Pelita tidak terlalu berkonsentrasi full dalam pertandingan. Betul sekali. Kita lihat tadi bagaimana Supriyono yang lari dari belakang mencoba mengantisipasi ball pass tadi. Tidak ada pemain belakang Pelita yang mencoba mengawalnya. Nyaris tadi, Bung. dan wasit Armando meniupkan peluit panjangnya pertanda bahwa babak pertama baru saja usai. Keunggulan sementara bagi Persebaya atas Pelita Jaya Karawang dengan 2-0 melalui gol yang diciptakan oleh Andi Odang pada menit ke-6, disusul gol kedua oleh Pato Morales pada menit ke tercipta atau 47 gol yang telah tercipta di gawang mereka, menjadikan gawang Pelita Jaya sebagai gawang yang paling banyak kebobolan sepanjang musim ini. Ini dia babak kedua, Persebaya melawan Pelita Jaya Karawang dari Stadion Gelora 10 November, Surabaya. Lucky Wahyu Permana, Supardi, masih Supardi, pendek saja ke Yutajak Konjen. Esteban Vizcara kali ini, masih Esteban. Kerjasama 3 pemain Pelita Jaya, maksudnya ke Ridwan Barkawi, pemain asal Maroko yang telah menciptakan 8 gol dari 11 penampilannya bersama Pelita Jaya. Dan Yutajak Konjen, pemain berusia 22 tahun. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-23 Yutajak Konjen bersama Pelita Jaya musim ini. Sebelumnya, dalam 22 penampilan sebelumnya, Yutajak telah bermain selama 1.714 menit. John Takpor kembali ke Andi Odang maksudnya, lebih dekat ke penjaga gawang Ali Barka. Ya, di awal babak kedua ini tampaknya kedua tim mencoba bermain, meningkatkan tempo permainan. Walaupun tidak mudah karena permukaan lapangan yang tidak rata dan keras, sehingga beberapa kali kita lihat bagaimana para pemain justru sibuk untuk mengontrol bola karena bola datangnya tidak mulus, dan bahkan beberapa kali juga salah passing, sehingga membuat pertandingan menjadi kurang menarik. Baik sekali. Sebuah percobaan dari Esteban Vizcara tadi. Peluang pertama bagi Pelita. Masih belum on target, namun kita lihat sebuah tembakan. Ya, saya kira sebuah keputusan yang berani, tapi juga memang perlu perhitungan. Ya.
cukup keras, tetapi masih menyamping. Ya, tidak ada pilihan lain memang bagi Pelita kecuali terus melakukan tekanan. Bahkan kita lihat bagaimana arsitek Jajang Nurjaman berdiskusi dengan salah satu pemain andalannya, bagaimana melakukan atau mengkreasi taktik baru untuk bisa mencetak gol balasan. Karena sampai saat ini kita lihat bagaimana Persebaya berkonsentrasi pada lini tengah ke belakang untuk mempertahankan keunggulan, sementara Pelita mencoba lebih banyak pemainnya keluar masuk ke daerah pertahanan dari Persebaya untuk bisa mencuri. Ya, kita lihat Bung. Terlepas Ridwan Barkawi. Masih mampu diblok oleh Saifuddin. Penjaga gawang Persebaya Surabaya. Tendangan keras yang dilepaskan oleh Ridwan Barkawi. Andi Odang, kontrol bola Andi Odang yang tidak cermat. Juan Ibo ditajak Konjen. Ya, saya pikir penurunan tempo yang diperlihatkan Persebaya juga karena mereka sedikit khawatir, Bung Opan, dengan kecepatan counter attacking yang dimiliki oleh Pelita Jaya. Dan ada satu nama yang belum kita sebut dari tadi, yaitu seorang Jajang Mulyana, yang penampilannya masih jauh dari performa terbaiknya. Kita lihat masih minimalis sekali peran yang dia perlihatkan pada sore hari ini, di mana dia lebih sering untuk menjemput bola di lini tengah, dan tentunya ini bukanlah tugas favorit dari seorang Jajang. Baik sekali peluang. Kembali gagal dimaksimalkan oleh Esteban Vizcara. Ya, sebuah peluang emas tadi Bung, di mana kita lihat ada tendangan keras dari dari kiri dari Jajang tadi. Ya, sebuah kombinasi. Kita lihat, Barkawi melakukan tendangan keras. Sudah diikuti dua Jajang peluang emas yang diperoleh Pelita Jaya Karawang di awal babak kedua ini. Pertama melalui Ridwan Barkawi. Betul sekali. Hanya sepersekian detik. Tadi peluang emas tadi Bung. Dan pergantian pemain di kubu Pelita Jaya sekaligus menjadi pergantian yang terakhir pada pertandingan sore ini. Masuk Marwan. Iya, pergantian yang sangat baik. Kita lihat bahwa seorang Marwan Sayede adalah pemain yang memiliki visi permainan yang sangat baik dan bisa menyupport seorang Ridwan Barkawi. Dia sudah menciptakan satu gol ketika menghadapi Persema kala itu. Dan visi permainannya memang sangat luar biasa sekali dengan skill dan juga determinasi yang sangat tinggi dan menusuk dari wing tentunya. Sebuah opsi yang berbeda. Untuk kali kedua dalam pertandingan ini, John melakukan pelanggaran terhadap Esteban Vizcara. Esteban Vizcara, pemain asal Argentina yang masih berusia 24 tahun. Serangan balik Persebaya Surabaya. 2 lawan 1. Andi Odang melewati Juan Ibo. Masih Andi Odang terjatuh. Sayang. Sangat disayangkan. Luang emas bagi Persebaya Surabaya melalui serangan balik yang begitu cepat. Hampir saja tadi Pelita Jaya kembali dalam keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Sebuah counter attack cepat tadi menyebabkan keadaan menjadi 2 lawan 1 tadi. Beruntung Johan Ibo dengan recovery yang sangat baik berhasil menghadang pergerakan dari Andi Odang. Yusman Triasdi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya. Ridwan Barkawi, Juprianto, masih Juprianto, crossing Juprianto terlalu lemah. Jatuh di kaki John Takpor Songkali kali ini. Andi Odang kembali ke John Takpor. Serangan balik Persebaya Surabaya. Andi Odang masih mampu diblok oleh Juan Ibo. Kembali pelanggaran Juan Ibo terhadap John Takpor. Ya, cukup menarik dalam kartu kuning, Bung. di awal babak kedua ini Bung, bagaimana Pelita
begitu bernafsu untuk mencetak gol balasan, sehingga mereka tidak hanya meningkatkan tempo tetapi memperbanyak pemain. Wow, tadi kita lihat ada sebuah adegan cukup keras. John Ibo mencoba menghadang John Takpor. Selain kakinya terinjak juga tersapu tadi, Bung. Betul. Sekaligus melahirkan kartu kuning yang ke-8 bagi seorang John Ibo sepanjang musim ini. Suasana di Stadion Gelora 10 November bagaimana bonek mania terus memberikan dukungan yang tak putus-putusnya kepada tim kebanggaan mereka. Sebuah dukungan yang sangat diperlukan oleh Persebaya untuk bisa kembali mengangkat performa mereka sekaligus melepaskan Persebaya dari jurang degradasi pada Jarum Indonesia Super League musim ini. Proses keras kembali diberikan oleh Ridwan Barkawi. Oh, kesalahan. Pato Morales. Oh, bahaya Pato. Proses yang sama dengan gol yang pertama bagi Persebaya. Kita lihat melalui kembali. Andi Odang. Ya, sebuah kelengahan di lini belakang. Johan Ibo kali ini salah membaca bola tadi. Dan hampir saja Pato dapat memanfaatkan kesalahan dari Johan Ibo yang sangat krusial. Sayang nampaknya masih melangit tadi. Oh, Ya, kembali situasi berbahaya, Bagi Bung. Persebaya Oh, baik Surabaya. Kembali kita lihat bagaimana di satu sisi serangan Persebaya yang begitu cepat, tajam, tetapi juga memang sangat efektif. Di sisi lain bagaimana konsentrasi Pelita yang terpecah karena memang fokus mereka adalah mencetak gol balasan sehingga ada kelengahan di lini belakang. oh, handsball nampaknya. Bagi Pelita kalah 0-2 ataupun 0-10 sama saja, Bung, dalam pertandingan seperti ini, sehingga pilihan mereka untuk lebih banyak menyerang, naik ke pertahanan Persebaya adalah pilihan terbaik. Ardan Aras lebar ke kanan, pendek saja ke Juprianto. Masih ada Jayusman Triasdi. Iya, setidaknya Menghasilkan ada tendangan pojok bagi Pelita Jaya melalui Marwan. Ditajak Konjen, sebuah crossing. Masih Supardi. Baik sekali Supardi Supardi. sendiri dia. Oh. Jatuh di kotak penalti Persebaya, bukan pelanggaran. Serangan balik melalui John Takpor kali ini. Masih John Berbahaya. Takpor menguasai bola 3 lawan 1, melebar ke kiri Andi Odang yang dituju. Sendiri Andi Odang berusaha kembali. melewati pemain Pelita Jaya. ya, Lagi-lagi ini adalah merupakan kesempatan yang kelima bagi sekali. Andi Odang. dan inilah kesempatan yang mungkin akan disesali Andi Odang karena beberapa kali sudah ada position 3 lawan 1 tadi Bung Opan, namun masih gagal Andi Odang untuk melewati orang terakhir dari Pelita. Jeon Byuk. Masih Jeon, pemain asal Korea Selatan, masih berusia 22 tahun. Andi Odang kembali ke Jeon, crossing Jeon, Andi Odang, Pato Morales. Ya, tempo yang makin tinggi, kemudian determinasi dari Persebaya maupun Pelita, Bung, membuat pertandingan pertama menarik. Kita lihat di babak kedua ini. Kembali Jeon. Catat ada 5 peluang emas yang telah diperoleh oleh Andi Odang. Hanya 1 diantaranya berbuah gol. Baik Esteban. sekali Esteban. Sangat keras, Bung. Sebuah aksi individu tadi dari Esteban. Ya. Dia melakukan dia menyisir dari di sisi kanan pertahanan Persebaya, kemudian melakukan terobosan ke tengah, lalu melepaskan tembakan yang sangat keras. Menghasilkan tendangan pojok bagi Pelita Jaya, Supardi.
Oh, terlepas. Masih mampu ditipu oleh Saifuddin. Kembali Supardi. Masih di daerah pertahanan Persebaya Surabaya. John Takpor, kembali serangan balik Persebaya Surabaya. Pato Morales, masih Pato berusaha melewati Egy Melgiansyah. Pato Morales, umpan terobosan Andi Oda, kembali terjebak offside yang kelima kalinya. Ia memang gambling yang sangat berbahaya diperagakan oleh anak-anak Pelita, di mana mereka keluar all out attack sehingga hanya praktis menyisakan 2 pemain di belakang. Gagal melewati Taka Uchida. Marwan Sayede, main yang baru saja masuk, menggantikan Jajang Mulyana. Ya, kita lihat ciri dari Supardi sudah mulai terlihat di babak kedua. Ya. Bung Yosef dan juga Bung Opan. Tusukan-tusukannya dari wing untuk menyupport lini depan dari Pelita sudah mulai terlihat. Kembali John Takpor Songkali. Dan kembali space yang begitu Umpan terobosan luas. Andi Odang. Lebar ke kanan kali ini. Pato Morales yang dituju, kembali crossing. Masih gagal serangan Persebaya. Nambah golnya pada babak kedua ini. Jeon. Luki Wahyu Permana. Kembali ke Jeon. Masih Jeon, berhasil menguasai bola Jeon. Masih Jeon, kerjasama dengan John Takpor. Lebar ke kanan, Baik bukan sekali. offside Pato Morales. Crossing Pato Morales. Langsung mengarah ke gawang Ali Barkah. Ya, saya pikir taktik seperti ini seharusnya tetap dipertahankan oleh kubu Persebaya, Bung. Tidak berkonsentrasi penuh di pertahanan karena hanya akan mengundang bahaya serangan dari Pelita. Mereka justru tetap berusaha untuk melakukan pressing di tengah, bukan melakukan konsentrasi pertahanan di lini belakang. Dengan melakukan tekanan atau pressing dari lini tengah, maka pemain Pelita akan sulit melakukan penetrasi ataupun variasi serangan ke jantung pertahanan Persebaya. Kembali John Takpor. Masih ada Egy Melgiansyah. Serangan balik Pelita Jaya Karawang kali ini. Tajak Konjen, lebar ke kiri, berusaha dikejar oleh Supardi. Memasuki daerah pertahanan Persebaya Surabaya. Crossing Supardi ke tiang jauh. Maksudnya ke Ridwan Barkawi. Masih mampu ditangkap dengan sempurna oleh penjaga gawang Persebaya Saifuddin. Ya, sebuah crossing yang sebetulnya sangat baik tadi, mengarah ke tiang jauh karena di sana ada Barkawi. Tetapi ternyata Saifuddin lebih cepat memotong bola di udara, Bung. Tajak Konjen, Supardi. Marwan Sayede berusaha melewati Taka Uchida, 1 lawan 1. Masih Marwan, dibuang saja oleh Taka Uchida. Kita melihat bagaimana pertandingan pada babak kedua ini sudah tampak diguyur hujan. Tampaknya hujan semakin deras. Kembali John Takpor Songkali. Masih John Takpor. Dan lagi-lagi yang diarahkan adalah Andi Odang. Masih bisa diselamatkan oleh Juprianto. Saya melihat ada sisi lain yang unik di kubu Pelita, Bung. Bahwa pelatih Jajang justru menyimpan 2 bahkan 3 pemain asing. Dan ketika kita lihat John Ibo masuk, kemudian Eduardo agak didorong ke tengah, artinya agak membantu lini tengah. Kemudian sekarang ada Marwan masuk, justru lebih agresif, lebih kreatif. Pertanyaannya, mengapa ini tidak dilakukan sejak awal? Apakah memang konsentrasi lebih kepada pertahanan? Ya. Ini yang menarik karena kalau kita lihat 2 pemain asing baru saja dimasukkan oleh Jajang. John Takpor Songkali,
Pemain dari Liberia berusia 23 tahun. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-24. John Takpor sekaligus menjadi pemain yang ketiga yang paling sering dimainkan di Persebaya Surabaya setelah M. Taufik dan Andi Odang. Namun dari sisi lamanya bermain, John Takpor lebih lama bermain daripada Andi Odang. Kembali peluang bagi Pelita Jaya. Ya, sebuah pengiriman umpan yang sangat baik pada Ridwan Barkawi. Namun sayang headingnya masih menipis tadi dari sisi gawang Saifuddin. Sudah beberapa kali Pelita mengancam gawang Persebaya di babak kedua ya. Sebuah heading tadi, sayang sekali. Ya, bagaimana kita lihat Bung, bagaimana para pemain Pelita berusaha untuk menaikkan tempo, melakukan tekanan hebat ke pertahanan lawan dengan menambah jumlah pemain masuk ke daerah pertahanan. Dan kini giliran Persebaya kita lihat mereka yang mengandalkan serangan balik, beberapa kali berhasil menciptakan sejumlah peluang emas. Dan pergantian pemain yang pertama dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Ditarik keluar Patricio Morales, digantikan oleh Andik Firmansyah. Ini dia proses lahirnya gol kedua Persebaya melalui Pato Morales. Ya, saya pikir juga pergantian yang sangat baik dilakukan oleh Rudy Kelces, di mana Andik Firmansyah adalah pemain yang memiliki aura sangat positif dalam menyerang dan akan menyebabkan lini pertahanan Pelita akan kembali kocar-kacir dengan kecepatannya tentunya Bung Yosef. Terlebih lagi Pemain muda yang masih berusia 18 tahun. ya betul. Andik Firmansyah. Ya, hujan gerimis tampaknya menyirami stadion 10 November ini Bung, dan ini tentu membuat pertandingan akan lebih menarik karena pemain kedua tim tidak merasa kepanasan Bung, sehingga barangkali tempo permainan akan terus meninggi seperti ini hingga detik terakhir. Peluang. Oh, sayang. Tendangan keras yang dilepaskan oleh Ardan Aras. Bali masih gagal menemui sasaran. Ya, sebuah peluang ini dimiliki oleh Pelita Jaya Bung, lewat tendangan bebas, tendangan pojok. Apakah mereka mampu memanfaatkan peluang ini? Serangan balik Andik Firmansyah, pemain pengganti yang baru saja masuk. Cepat kita lihat Andik Firmansyah. Kembali Andik Firmansyah mampu merebut bola berhadapan dengan John Ibo. John Ibo harus berhati-hati karena sudah mendapatkan kartu kuning. Kita lihat, oh, Yutajak. Sebuah pelanggaran tidak perlu karena ada Ibo di sana untuk mengcover dia. Dapatkan dorongan dari belakang. Andik Firmansyah, pemain kecil, mungil. Pemain berusia 18 tahun yang sangat dikenal dengan kecepatan yang luar biasa. Ya, betul sekali. Dan body balance yang sangat baik kita lihat. Ya, pertandingan ini memang syarat emosi Bung. Sejak awal tadi kita lihat bagaimana para pendukung Persebaya, ini pertandingan terkait reputasi nama besar Persebaya Bung, dan juga nama besar Rudy Kelces. Sehingga kita lihat bagaimana pemain berjibaku. Jiambyuk, ya. Lalu mengarah ke penjaga gawang Pelita Jaya Ali Barkah. Tendangan yang dilepaskan oleh Jeon tadi. Pelanggaran terhadap Esteban Vizcara kali ini. Marwan Sayede, masih Marwan, crossing Marwan ke tiang jauh, yang dituju adalah Ridwan Barkawi.
Masih gagal, Ridwan Barkawi menembus ketatnya pertahanan yang digalang Persebaya kali ini. Ya, lagi-lagi crossing yang mengecewakan dari seorang Ahmad Juprianto. Tidak seperti M. Ridwan yang kali ini tidak bermain. Oh, hampir saja. Nyaris saja Diodan. Ardan Aras, Barkawi, pendek saja Esteban Vizcara, kembali John Ibo, Esteban Vizcara, Marwan Sayede, Johan Ibo. Masih terus berusaha pemain-pemain Pelita Jaya menembus ketatnya pertahanan yang digalang Persebaya Surabaya kali ini. Dalam tekanan yang cukup tinggi, kita lihat ketenangan dari Anang Ma'ruf tadi untuk mengembalikan bola kepada penjaga gawang. Ya, bagaimana kita lihat sekarang, Bung. Ada 4 legion asing Pelita betul-betul menjadi motor, menjadi andalan Pelita mengobrak-abrik pertahanan dari Persebaya. Kita lihat John Ibo pun naik, Bu. Masuk ke daerah sekitar daerah 16. Ini memperlihatkan bagaimana ambisi Pelita untuk mencetak gol setidaknya sampai menit ke 70 ini, Bung. Ya. Ataupun menit ke 75, kalau mereka bisa mencetak 1 gol, bisa mengubah situasi permainan. Karena itu berarti mereka ada peluang untuk merebut 1 nilai. Dan sebaliknya Persebaya kalau sampai kebobolan, ini akan membuat mental mereka goyah. Karena mereka begitu ambisius meraih nilai 3 pada pertandingan ini. Dan setidaknya dengan kesabaran tentunya Barkawi dan juga Marwan Sayede bisa merepotkan lini pertahanan dari Persebaya Surabaya tentunya. Karena duo ini memang sangat ditakutkan oleh Rudy Kelces. Ball Esteban Vizcara. Mudah saja bagi Saifuddin mematahkan tendangan keras yang dilepaskan oleh Esteban. Pemain yang paling banyak bermain bersama Pelita Jaya musim ini. Ya. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-27 Esteban Vizcara. Sebelumnya Esteban telah bermain selama 2174 menit. Saya melihat kelemahan pokok dari serangan Pelita adalah bahwa mereka terlalu bernafsu untuk menyerang dari sentral pertahanan dari Persebaya, sehingga bola selalu terarah ke jantung pertahanan tanpa ada upaya mengkreasi serangan, melakukan kombinasi 1-2 lewat kedua sisi untuk kemudian diakhiri dengan crossing ke tengah. Ya, kita lihat, Bung, apa yang terjadi. Ya, kita melihat bagaimana wasit baru saja mengeluarkan kartu kuning. Masih belum jelas bagi kita kepada siapa kartu kuning itu dilayangkan. Tampaknya terhadap pemain Persebaya, dianggap sebagai upaya membuang-buang waktu. Iya. Dan sebuah free kick nampaknya diberikan. Ya. Anang Ma'ruf. Terhadap Anang Ma'ruf. Tapi kurang jelas tadi, Bung, apa sebetulnya yang terjadi? Kita melihat ada ketegangan antara Jayus Matriasdi dan juga Marwan Sayede. Tendangan pojok bagi Pelita Jaya mengenai badan Anang Ma'ruf tadi. Kartu kuning yang diperoleh oleh Anang Ma'ruf sekaligus menjadi kartu kuning yang kedua bagi Persebaya. Oh, kembali peluang bagi Pelita Jaya. Masih dapat diblok tadi oleh Masih Esteban. Kembali Pelita Jaya. Ridwan Barkawi terlanjur keluar. Eduardo Bizarro. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-21 Eduardo Bizarro bersama Pelita Jaya musim ini. Sejauh ini Eduardo telah menciptakan 1 gol bagi Pelita Jaya. Egy Melgiansyah ditajak Konjet, melebar ke kanan. Ya, benar-benar pertahanan Persebaya dipaksa, dikurung habis-habisan, Bung.
Dan seperti saya katakan tadi, cukup ironis bahwa pelatih Janjan Nurjaman baru memasukkan 2 pemain asing yang agresif, yang mengubah situasi permainan Pelita di babak kedua ini. Justru di babak pertama dia menyimpan 2 pemain asing andalannya. Ridwan Barkawi masih mampu dipatahkan oleh Lucky Wahyu, Johan Ibo, Egy Melgiansyah, melebar ke kanan. Esteban, masih Esteban, Ahmad Juprianto, bukan pelanggaran. Jayusman Triasdi, Ardan Aras, masih gagal. Marwan Sayede menembus ketatnya pertahanan Persebaya Surabaya. Egy Melgiansyah, Ardan Aras, kembali dari sisi sebelah kanan. Esteban Fiskara ada di situ. Ardan Aras, crossing Ardan Aras, masih lemah, masih mudah terbaca oleh barisan pertahanan Persebaya Surabaya. Ya, untuk kesekian kali bola terakhir yang diproduksi oleh Pelita Jaya tidak maksimal. Baik sekali Esteban. Wow. Ya, ini peluang kembali diperoleh kubu Pelita, Bung, dari tendangan bebas. Mengangkat tadi kaki dari Lucky Wahyu. Ya, professional foul tadi. Ya. Usaha untuk menghalangi ancaman terhadap gawang Persebaya. Bersiap-siap penjaga gawang Persebaya Saifuddin. Tampaknya akan dieksekusi oleh Ardan Aras. Ardan Aras, Marwan yang dituju. Ditajak Konjen kali ini. Kembali ke Ardan Aras. Crossing Ardan Aras, Marwan ada di sana. Cukup baik timing ataupun antisipasi yang dilakukan oleh Saifuddin, penjaga gawang Persebaya, memotong laju bola. Masih miskin kreasi dan masih sangat mudah bagi Persebaya untuk membaca semua alur serangan yang coba dibuat oleh Pelita Jaya. Ya, ada 1-2 kali tadi mereka mencoba, Bung, dengan Ardan Aras melakukan overlapping di sisi kiri pertahanan Persebaya untuk kemudian crossing. Mestinya hal seperti itu lebih sering dilakukan di sisi kiri maupun di sisi kanan pertahanan Persebaya, sehingga konsentrasi pemain belakang Persebaya terpecah, tidak hanya menjaga di depan gawang tetapi juga ke samping, menjaga ke daerah samping. Cepat Andi Odang, terjatuh Andi Odang di kotak penalti Pelita Jaya Karawang oleh Johan Ibo. Namun wasit melihat bahwa itu adalah bukan pelanggaran. Iya, menarik untuk melihat tayangan ulang karena saya pikir ada sedikit gerakan tangan tadi dari Johan Ibo untuk menjatuhkan Andi Odang. Ridwan Barkawi berusaha melewati 2 pemain, Supriyono, Jayusman Triasdi, Lucky Wahyu. Masih Lucky Wahyu Permana. Kembali Andi Firmansyah berhadapan dengan Johan Ibo. Ya, ini dia. Ini adalah peluang lain yang dimiliki oleh Andi Odang, lagi-lagi berhadapan dengan Johan Ibo. Adiani. Ya, cukup menarik untuk melihat gerakan dari Johan Ibo tadi. Namun wasit melihatnya bukan sebagai sebuah pelanggaran tadi. Andi Firmansyah lepas. Oh, sayang sekali. Ketidakmampuan Andi Firmansyah menguasai lajunya yang begitu kencang membuat peluang lain Persebaya Surabaya kembali terbuang. Kehilangan keseimbangan tadi. Kehilangan keseimbangan. Ada pelanggaran sebetulnya di luar kotak penalti. Sebelum yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan tadi. Tetapi wasit tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran. Pelanggaran Jayusman terhadap Esteban. Pemain dengan kemampuan teknik yang cukup tinggi, Esteban Fiskara. Sayang bahwa keunggulan Pelita atau salah satu kelebihan Pelita dalam 2 musim terakhir adalah bagaimana mereka melakukan serangan lewat kedua sisi lapangan pertahanan lawan, Bung. Dan hari ini kita tidak melihat itu.
mereka terkonsentrasi 3 atau 4 pemain asingnya berutak-atik dengan skill individu di depan daerah pertahanan Persebaya. Ini sangat mudah bagi Persebaya untuk menghalaunya. Peluang bagi Barkawi nampaknya. Kita nantikan Ridwan Barkawi. Masih jauh melayang di atas Mr. Gawang Saifuddin. Tendangan keras yang dilepaskan oleh pemain asal Maroko ini, Ridwan Barkawi. Sebuah tembakan free kick dengan emosi nampaknya tadi seorang Ridwan. Iya. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-12 Ridwan Barkawi bersama Pelita Jaya sejak pertengahan musim yang lalu. Iya. Sebuah pembelian yang sangat baik tentunya dari manajemen Pelita Jaya untuk merekrut Barkawi yang sudah sangat berpengalaman di Indonesia Super League. Dan kontribusi 8 golnya tentunya sangat luar biasa juga bagi Pelita untuk menjaga eksistensi mereka di ISL. Ya, ini adalah usaha lain yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Pelita dalam hal ini Barkawi, Bung. Dia agak mundur untuk kemudian mencari ruang melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Setelah upaya untuk langsung masuk ke kotak penalti sangat sulit. Cukup ironis karena mereka sebetulnya memiliki Supardi di sebelah kiri. Biasanya ada M. Ridwan sebelah kanan, Bung, untuk sebagai motor serangan dari kedua sayap. Tetapi kali ini mereka terkonsentrasi langsung mengandalkan skill individu 4 pemain asing, 3-4 pemain asingnya, dengan langsung berhadapan dengan back ataupun kiper lawan, Bung. Ini saya pikir mesti ada petunjuk-petunjuk lain dari pelatih untuk keluar dari situasi monoton seperti itu. Masih 2-0 kedudukan sementara. 2 gol tercipta pada babak pertama oleh Persebaya Surabaya melalui Andi Odang, disusul gol kedua oleh Patricio Morales. Masih Esteban, pemain asal Argentina. Marwan yang dituju. Masih cukup tangguh pertahanan Persebaya bagi pemain-pemain depan Pelita Jaya, dan pergantian pemain yang kedua bagi Persebaya Surabaya. Masuk Arif Arianto menggantikan Lucky Wahyu Permana. Iya, pergantian yang lebih menyegarkan lini tengah dari Persebaya yang pada babak kedua ini sedikit kalah dari lini tengah dari Pelita dalam arah possession bola. Bekerja ekstra keras kita lihat Lucky Wahyu sepanjang pertandingan. Ya, situasi berbahaya kini mengancam pertahanan Pelita, Bung. Pemain yang baru saja masuk menggantikan Lucky Wahyu, Arif, pendek saja ke Andi Odang, namun masih lebih dekat ke Johan Ibo. Benteng tangguh dari Pelita Jaya Karawang, Johan Ibo. Ardan Aras. Supardi kali ini. Marwan. Ardan Aras. Ridwan Barkawi. Masih Barkawi. Lewati Anang Maruf. Crossing lemah dari Barkawi membentur badan Anang Maruf sekaligus melahirkan tendangan pojok bagi Pelita Jaya. Pelita harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini karena waktu sudah menjadi musuh mereka. Hanya menyisakan 8 menit saja. Baik sekali. Oh, masuk. Gol luar biasa yang tidak disangka-sangka, lahir gol pertama bagi Pelita Jaya. Kali ini melalui Ardan Aras sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-1. Ya, inilah gol yang diharapkan oleh Pelita Jaya untuk mengubah arah pertandingan. Gol yang terjadi di menit-menit akhir pertandingan, tentunya pressure kini berpindah kepada Persebaya. Sebuah gol dari Ardan Aras tadi. Dari sepakan pojok yang sangat baik sekali. Kita lihat sebuah header tadi menembus jala gawang Saifuddin. Dari
sekian belas kali peluang yang dimiliki Pelita dari tendangan bebas maupun tendangan pojok, Bung, ini saya pikir yang terbaik yang mereka lakukan. Ya. Di mana tadi di tiang dekat ada 2 pemain yang melompat, ya. Mestinya hal seperti ini dilakukan lebih sering dalam beberapa peluang sebelumnya, di mana banyak pemain Pelita berdiri di tiang dekat, tiang jauh ataupun muncul dari second line, Iya. sehingga sejumlah peluang, sejumlah skrimis tadi bisa berbuah gol. Dan gol ini tentu sangat positif karena pertandingan masih ada sekitar 10 menit, Iya. ditambah perpanjangan waktu. Tergantung sekarang apakah Pelita lebih tenang untuk melakukan serangan-serangan dari berbagai penjuru, tengah, kiri, kanan, dan apakah juga pemain Persebaya masih tenang untuk mampu meredam serangan-serangan Pelita yang bahkan makin bertubi-tubi. Melalui sebuah tendangan pojok, Ardan Aras berhasil memaksimalkan peluang yang ada melalui heading, sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-1. Iya. Dan kita lihat tadi ekspresi jengkel dari Rudy Kelces. Karena lini pertahanannya masih menjadi kendala utama bagi Persebaya. Di menit-menit akhir kecolongan gol seperti itu Iya. sangat berbahaya sekali tentunya. Karena momentum bisa berubah. Pelanggaran Dorongan jelas dari Egy Egy. Melgiansyah terhadap Andik Firmansyah. Ya, tempo tinggi, permainan penuh determinasi memang menghasilkan benturan-benturan menarik seperti ini, Bung. Dan inilah sepak bola. Kita lihat bagaimana tadi pemain harus jungkir balik, kemudian masuk kubangan. Kembali Andik Firmansyah yang dituju dan pergantian pemain yang ketiga baru saja dilakukan oleh Persebaya. Digantikan ataupun ditarik keluar Anang Ma'ruf, digantikan oleh Satrio Syam. Ya, semakin menarik pertandingan. Kita lihat dengan Pelita berusaha menyamakan kedudukan dengan cepat. Dan Barkawi tadi nampaknya sedikit tersikut oleh Taka nampaknya. Ya, kartu kuning yang kesekian, Bung. Ya. Ini memperlihatkan betapa keras, betapa tinggi tempo yang diterapkan terutama di babak kedua. Terjadi banyak benturan, tackling, ataupun trik-trik. Ini adalah merupakan kartu kuning yang ke-6 yang telah dikeluarkan oleh wasit Armando. Oh, sayang. 3 bagi Persebaya Surabaya dan 3 lainnya bagi Pelita Jaya Karawang. Pemain asal Maroko dan asal Jepang Taka Uchida. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-21 Taka Uchida bersama Persebaya. Pemain yang telah berusia 28 tahun. Marwan, tendangan keras Marwan terlalu jauh melenceng di sisi sebelah kanan gawang Persebaya Surabaya. Iya, dia berharap Ridwan Barkawi berjudi tadi untuk maju ke mulut gawang Saifuddin. Namun sayang, tidak dalam satu pikiran yang sama dengan Marwan tadi, Barkawi. Tersisa 4 menit lagi dari waktu normal jalannya babak kedua ini. Kedudukan sementara 2-1. 2 gol Persebaya lahir melalui Andi Odang dan Patricio Morales. Sedangkan 1 gol lainnya, gol balasan Pelita Jaya, lahir melalui Ardan Aras pada babak kedua. Kembali Andi Odang, Andik Firmansyah yang dituju. Masih gagal, dipatahkan oleh Yutajak Konjen. Supardi kali ini cepat kita lihat Supardi dari sisi sebelah kanan pertahanan Persebaya. Pelanggaran Supriyono terhadap Supardi, pemain yang diplot sebagai kapten kesebelasan Pelita Jaya Karawang sore ini. Esteban, masih Esteban. Bahaya. Oh, Masih bahaya. Esteban dan dia. Oh. Sayang sekali. Marwan Sayede masih gagal memaksimalkan peluang di depan gawang Saifuddin. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana
Begitu lugasnya Esteban Vizcarra melewati beberapa pemain Persebaya namun gagal dimaksimalkan oleh Marwan Sayede. Ya luar biasa Esteban Vizcarra tadi memecah pertahanan dari Persebaya, namun sayang sepakan dari Marwan tadi tipis sekali di samping gawang Saifuddin, dan Jayusman kita lihat terjatuh. Dan ada peluang bagi Esteban sebetulnya untuk bisa mencuri peluang dari penalti, Bung, tendangan penalti, karena ada tarikan tadi ketika dia masuk ke kotak penalti, ada tarikan oleh bek lawan. Iya. Hanya saja dia terkonsentrasi untuk melepaskan bola itu kepada temannya Marwan. Egy Melgiansyah, Ahmad Jufrianto, Esteban. Masih Esteban berusaha melewati 3 pemain. Jatuh, pelanggaran terhadap Ardan Aras. Kali ini oleh Jeon Byuk, pemain asal Korea Selatan. Menghasilkan tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Kali ini dieksekusi oleh Johan Ibo. Tidak Langsung jelas mengarah ke gawang, Bung. John Ibo tidak jelas, Bung. Yang pasti bahwa dia tadi bermaksud untuk memberi umpan pada temannya, tetapi justru memberi umpan kepada penjaga gawang, Bung. Bahaya. Hasil direbut oleh Esteban. Berhadapan dengan Jayusman Triasdi. terlepas Marwan. Oh sayang Terlalu sekali. lama Marwan. Sebuah tackling luar biasa tadi. Ya, Bung Saya Opan. tidak tahu, Bung, apa yang ada di otaknya Marwan pada saat itu. Karena peluang begitu terbuka, di depannya ada gawang yang menganga, tapi dia tidak melepaskan umpan, justru dia mencoba bermain-main dengan bola. Masih terus melakukan tekanan. Pelita Jaya Karawang masuki menit-menit akhir jalannya babak kedua. 2 peluang emas telah diperoleh Marwan Sayede hanya dalam tempo 5 menit, namun sayang sekali belum satu pun berbuah gol. Kita nantikan memasuki detik-detik akhir jalannya babak kedua. Mampukah Persebaya meraih poin penuh di kandang mereka sendiri? Atau justru sebaliknya, Pelita Jaya kembali mampu mencuri poin di Stadion Gelora 10 November. Tersisa 2 menit lagi. Yutajak Konjen masih mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Saifuddin. Tendangan lambung yang dilepaskan oleh Yutajak Konjen pencetak salah satu gol Pelita Jaya melawan Persebaya pada putaran pertama yang lalu. Dukungan yang tiada henti terus diberikan oleh bonek mania. Melihat bagaimana tim kesayangan mereka saat ini unggul 2-1 atas Pelita Jaya Karawang. Sebuah hasil yang sangat dinanti-nanti oleh pasukan Rudy William Kelces, pelatih yang masuk menggantikan Danur Windo pada pertengahan musim yang lalu. Dalam 5 pertandingan terakhir, hanya sekali Persebaya meraih poin penuh. Jeon Byuk, John Takpor Songkali, kembali Jeon, dibuang saja oleh Jeon. Ya, saya pikir Ya. sudah sangat sulit, Bung, bagi Pelita untuk menyamakan kedudukan setelah peluang emas yang diperoleh Marwan tadi gagal dimanfaatkan. Wow, kita lihat apa yang terjadi, Bung. Patut disayangkan reaksi yang diberikan oleh seorang Ridwan Barkawi terhadap Taka Uchida. Dalam gerak lambat kita melihat Ya, kita lihat tadi bagaimana Markawi. Kemudian tindakan yang juga tidak kalah brutalnya dilakukan oleh Nugroho Mardianto. saya kemudian mendorong balik. Kartu merah nampaknya layak diberikan kepada Barkawi, saya pikir, dengan tingkah lakunya tadi jelas. Ya, dan akhirnya wasit Armando mencabut ataupun mengeluarkan kartu merah. Tampaknya diberikan kepada Ridwan Barkawi sebagai imbalan atas reaksi yang diperlihatkan terhadap Taka Uchida. Ya, sebuah kerugian besar tentu bagi Pelita karena mereka memiliki 4 partai kandang yang menanti mereka.
Ya, Kehilangan akal tadi Barkawi, tidak jelas emosinya. Sehingga ada gerakan melukai Taka Uchida tadi. Ya, Sebuah kehilangan tentunya bagi Pelita. Menghadapi 4 laga krusial di kandang nanti. Ridwan Barkawi, pemain asal Maroko, pemain yang masih berusia, yang telah berusia 31 tahun. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-12 baginya bersama Pelita Jaya dan sejauh ini telah menciptakan 8 gol. Masuki detik-detik akhir babak kedua. Reaksi pelatih Persebaya Rudy William Kelces dan akhirnya wasit Armando menyudahi jalannya pertandingan sore ini. Keunggulan bagi Persebaya atas Pelita Jaya dengan 2-1 melalui gol yang diciptakan oleh Andi Odang dan juga Pato Morales sebelum akhirnya dibalas 1 gol